Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. di sini ada kelompok 5, yaitu Bu Septi, Bu Septiana, dan saya Yunita Sari dari CGP Angkatan 9. Jadi kami akan memulai untuk praktek coaching, yaitu dengan saya sebagai coach dan Bu Septiana sebagai coachee. Baik, mungkin bisa kita mulai sekarang ya Bu Septiana ya. Siap. Baik, Ya, saya ya. ya Bu. Assalamualaikum Bu Septiana. Waalaikumsalam Bu. Eh, Bu Yunita. Iya Salam. Bu, maaf Ibu, Ibu, Ibu ada waktu. Begini Bu, eh, ada hal yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Oh iya Bu. Silahkan. Gimana Bu Yunita? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Septi. Alhamdulillah. Eh, Kira-kira kapan ya Ibu bisa ada waktunya untuk mendengarkan cerita saya nih Bu Oh Septi? iya. Ya, insya Allah hari ini, sekarang juga insya Allah saya luang kok Bu waktunya. Silahkan kalau memang ada yang ingin dibicarakan, eh, insya Allah saya bisa meluangkan waktunya Bu. Oke, baik Ibu Septiana, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ya, Begini Bu, saya ingin ingin cerita dengan Ibu Septiana. Karena kan Bu Septiana sebagai guru senior saya ya Bu ya, yang lebih dulu berada di sekolah ini. iya, gimana Bu? Gimana? Begini Bu, saya kan pada saat mengajar di dalam kelas itu saya ini mempunyai beberapa kendala sih Bu sebenarnya. Salah satunya itu ya siswa saya itu di kelas itu ada yang pada saat saya ajar ini ada yang bolos Bu gitu pada saat pembelajaran yang sedang sedang berlangsung pada saat saya ajar gitu. Oh, Jadi saya ini sudah berusaha memperingati siswa tersebut, Bu. Tapi ternyata mereka ini masih ada yang membolos pada saat jam pelajaran saya. Saya ini bingung, Bu, gitu. Dan saya sempat berpikir sih, Bu, bagaimana sih cara menegurnya lagi? Karena saya ini sudah nggak tahu lagi, Bu. Sudah bingung harus menegurnya, harus menggunakan cara yang seperti apa lagi, Bu. oh, jadi begitu persoalannya ya Bu Yunita. Eh, Sebelumnya mungkin gini Bu Yunita, terima kasih nih sudah mempercayai saya untuk mengungkapkan masalah Bu Yunita sebelumnya. Jadi kalau memang itu persoalannya, mari kita gali bersama-sama ya Bu Yunita. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ketemu solusinya seperti itu. Nah, sebelum nanti kita bisa menemukan solusinya, saya mau tanya dulu Bu Yunita. Iya, boleh, Bu. Tujuannya Bu Yunita untuk pertemuan hari ini tuh bagaimana ya Bu? Maksudnya tujuannya kita ngobrol ini yang Bu Yunita inginkan itu apa? Ya Bu, saya ini tujuannya saya menginginkan solusi yang tepat Bu agar siswa saya ini tidak membolos pada saat jam pelajaran yang saya lakukan di kelas tersebut gitu. Oh ya, jadi tujuannya itu ya Bu ya, kita Iya, apa sih, coba mendiskusikan dan akhirnya nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana kita mendapatkan solusi dari persoalan yang anak-anak sering membolos itu ya Bu Yunita ya. iya. Iya. Kemudian kalau misalnya coba kita telusuri ya Bu, kira-kira
menurut Bu Yunita kenapa ya anak-anak itu penyebabnya suka membolos ya Bu? eh Iya Bu, jadi saya ini sudah apa ya Bu ya, saya sudah coba mendekati siswa tersebut sih Bu yang membolos ini. Tapi sudah menanyakan juga secara pribadi ke siswa ini itu. Tapi siswa ini masih belum cukup terbuka Bu dengan saya. Oh gitu. Eh, sebelumnya Bu Yunita cara menanyakannya itu seperti apa Bu? Ya Bu, saya pernah bertanya seperti ini dengan dengan siswa tersebut ya Bu ya. Nah, apakah ada kendala pada saat Ibu mengajar kalian di dalam kelas sehingga kamu tidak nyaman berada di kelas ini gitu pada saat Ibu mengajar di dalam kelas, kamu tuh nggak pernah nyaman di dalam kelas mengikuti pelajaran Ibu gitu. Dan kamu malah memilih bolos gitu. Kemudian siswa tersebut menjawab tidak ada kendala, Bu, katanya gitu. Hanya saja saya sedang tidak ingin mengikuti pelajaran Ibu, gitu, Bu. Oh Jadi gitu. saya agak sedikit bingung sih, Bu, sebenarnya. Ya. Jadi siswa tersebut tuh tidak memberikan alasan yang jelas gitu ya Bu ya? Ya, ya, Bu. Oh iya. Eh, Kemudian eh, setelah itu kira-kira eh, apa yang Ibu lakukan setelah apa? Tapi tetap aja anak itu membolos ya Bu Yunita ya? iya, Ya. ya, Bu. Jadi setelah itu saya coba melakukan konseling kembali Bu. Jadi konseling secara pribadi dan lebih intens ya Bu ya terhadap siswa tersebut. Uh, Mungkin siswa tersebut memberikan jawaban ya. Dia mengatakan bahwa ternyata siswa tersebut itu tidak terlalu nyaman Bu dengan cara saya mengajar gitu. Jadi menurut menurut siswa tersebut cara mengajar saya ini terkadang terlalu tegas dalam mengingatkan mereka gitu. Jadi ya walaupun sebenarnya nggak tegas banget sih Bu, agak sedikit tegas kata siswanya gitu. Jadi sehingga dia itu merasa kurang nyaman berada di dalam kelas dan pada saat jam pelajaran saya. Seperti itu, Bu. Oke. Kemudian apakah Bu Yunita sudah mencari solusi dari hal itu gitu? Jadi kan Bu Yunita sudah mulai mengetahui, kemudian sudah dicari solusinya Bu? Iya, Bu, sudah dan siswa tersebut uh, solusinya itu sudah pernah saya lakukan ya, Bu ya. Salah satunya ya saya yang pertama tadi melakukan konseling. Lalu siswa tersebut juga mengatakan pada saat proses konseling itu siswa tersebut mengatakan bahwa ketegasan yang saya terapkan di kelas itu ya salah satunya itu membuat mereka tidak nyaman gitu. Jadi saya memikirkan sebenarnya solusi apa sih yang harus saya lakukan gitu. Jadi mereka juga meminta saya untuk lebih lebih memahami perasaannya Bu dan lebih ingin diperhatikan pada saat belajar. Makanya saya ini berkonsultasi dengan Bu Septiana, mungkin saya mendapatkan solusi yang lebih pas gitu untuk menangani permasalahan siswa tersebut, Bu. Oke. Lumayan kompleks ya Bu ya persoalannya. Lumayan, Bu. Kalau tadi mendengar solusi yang dari Bu Yunita ya, apakah ada terfikirkan solusi lainnya gitu? Kan tadi baru baru satu solusi ya Bu gitu. Nah mungkin Bu Yunita terfikir ada solusi-solusi cadangan lainnya gitu yang terfikirkan oleh Bu Yunita selain solusi yang tadi. Uh, Mungkin solusinya mungkin dengan cara saya lebih memahami perasaan mereka ya Bu ya, seperti tadi yang sudah mereka katakan bahwa mereka itu ingin diperhatikan lebih gitu dengan saya selaku guru mata pelajarannya dan juga mereka ingin lebih merasa nyaman. Mungkin saya bisa membangun rasa nyaman itu dulu sih Bu di dalam kelas. Oh, berarti Sepertinya lebih kepada
mengetahui kebutuhan mereka gitu ya Bu? Iya, iya benar Bu. Iya, iya, baik, baik. Nah, kira-kira kapan Bu Yunita akan menerapkan itu, melakukan aksi nyata dari yang Ibu rencanakan tadi? Sepertinya mungkin akan saya lakukan mulai besok ya Bu ya, untuk aksi nyatanya, karena kalau kalau terus-terusan saya tunda, takutnya nanti siswa ini malah merasa kok lama sekali dibiarkannya gitu, kok nggak cepet-cepet diselesaikan permasalahannya gitu Bu. Oh, baik. Iya. Eh, kemudian apalagi yang akan Ibu lakukan selain itu? Iya, yang akan saya lakukan Bu, kan karena memang ini prosesnya sudah lumayan lama ya Bu ya, Iya. karena mereka membolos ini pada saat pertemuan saya ketiga sampai kelima. Jadi bahkan setelah saya cari tahu, siswa ini tersebut pernah juga bolos dengan pelajaran yang lain gitu Bu. Nah ini tindakan saya ini, saya sudah melakukan konseling kan, tadi sudah saya katakan, dan juga saya ingin berkolaborasi juga Bu untuk menangani siswa tersebut, berkolaborasi dengan wali kelas dan juga wali murid gitu, dan guru BK-nya yang pastinya gitu. Jadi pada saat nanti pada saat setelah konselingan, saya jadi mengetahui nih Bu, ternyata beberapa hal yang memang mereka inginkan itu, ya itulah yang ingin saya coba untuk rubah di pembelajaran saya gitu. Jadi membuat kelas, pada saat saya mengajar, saya tidak membuat kelas itu menjadi tegang. Kemudian saya juga akan memperhatikan seluruh siswa saya pada saat jam mengajar gitu. Lalu saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, wali murid, dan guru BK. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan wali kelas terlebih dahulu. Lalu saya cerita dengan guru BK-nya, sehingga saya akan mendapatkan bantuan juga dari guru BK-nya bagaimana sih cara menangani siswa tersebut gitu. Lalu nanti setelah berkomunikasi juga dengan guru BK, barulah kami mencoba untuk berkomunikasi dengan wali muridnya atau orang tuanya, agar terjalin kerjasamanya Bu antara pihak sekolah dan wali murid, karena kan lagi-lagi ya Bu ya, kalau namanya siswa kita di sekolah ini, mereka ini masih tanggung jawab orang tua. Memang pada saat jam sekolah mereka masih tanggung jawab gurunya di sekolah, pihak sekolah. Tapi kalau sudah di rumah kan sudah tanggung jawab orang tua. Makanya kami harus menjalin apa namanya, komunikasi lah antara pihak sekolah dan orang tua gitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Yunita. Sudah terpikirkan ya, alhamdulillah. Iya, baik Bu Yunita. Mungkin yang akan saya tanyakan kembali, Bu Yunita, sejauh apa tanggung jawabnya Bu Yunita terhadap rencana Bu Yunita tersebut, kemudian eh, apa ya, menurut Bu Yunita eh, tingkat tolak ukur keberhasilannya seperti apa Bu? Ya Bu, kalau tolak ukur keberhasilannya sih Bu, kalau Ya. menurut saya, kalau kita rate ya Bu ya, dari 1 sampai 10, ya itu tingkat keberhasilannya menurut saya 8 sampai 9 Bu. Karena ya itu tadi Bu, harus terjalin komunikasi, itu tadi Bu, kolaborasi dengan wali kelas, guru BK, dan juga orang tua, seperti itu Bu. Iya, tanggung jawabnya Bu bagaimana? Untuk tanggung jawabnya Bu, eh, pasti namanya ya Bu ya, kita di sekolah itu, bahwa permasalahan yang terdapat di dalam kelas itu kan pasti selalu ada, tergantung bagaimana kita menyikapinya dan menyelesaikannya gitu. Jadi seperti permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini ya Bu ya, Ya. siswa membolos pada saat jam pelajaran yang saya ajar, dan saya harus mencari solusi agar siswa tersebut tidak membolos lagi. Jadi karena siswa ini memang harus kita perhatikan dan kita dengar, dan juga kita bahagiakan ya Bu ya. Uh, saya jadi um, saya jadi merasa bahwa oh ternyata
siswa ini harus kita istimewakan agar mereka bisa merasa nyaman gitu berada di dalam kelas bersama, belajar bersama kita sampai jam pelajaran selesai gitu. Jadi tidak hanya memikirkan diri saya sendiri, tapi saya juga harus memikirkan bagaimana sih kondisi siswa saya, bagaimana sih perasaan siswa saya, apakah nyaman atau tidak belajar dengan saya, seperti itu, Bu. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya Bu Yunita, berarti ya sudah mulai terjawab ya apa ya keresahan-keresahan tadi gitu. Nah, sekarang setelah kita ngobrol, bagaimana perasaan Bu Yunita? Apakah sudah mulai ketemu yang tadi Iya, tujuan Bu. awal Eh, gitu? Ya, saya sangat berterima kasih sekali nih dengan Bu Septiana sudah mau mendengarkan apa ya namanya keluhan saya, Sama-sama. permasalahan saya. Jadi saya merasa bahwa oh ternyata saya tidak tidak menghadapi permasalahan saya sendirian. Akhirnya saya merasa lega, Bu. Yang tadinya pikiran saya ini ruwet, Bu, yang kemana-mana harus saya pikirkan sendiri. Akhirnya dengan komunikasi dengan Bu Septiana, saya bisa memecahkan permasalahan saya dan saya juga lebih merasa lega, Bu. Dan insya Allah nanti saya ke depannya bisa memperbaiki diri saya dalam proses belajar mengajar seperti itu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah Bu Yunita justru sudah menemukan sendiri ya solusi dari persoalan tadi. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan menjadi guru yang semakin lebih baik. Amin ya robbal alamin. Ya baik Bu Baik, Yunita. ya, baik. Terima kasih banyak Bu Septiana atas waktunya sudah mendengarkan saya. Ibu. Mohon maaf ini Bu Septiana mengganggu waktunya. Enggak, Saya izin untuk masuk kelas kembali ya Bu Septiana ya. baik. Ya baik Bu Yunita. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kami akan melakukan sesi coaching dengan coach saya sendiri, Septiana Natalia. Kemudian sebagai coachingnya Ibu Yunita Sari ya, Yunita Sari. Kami dari CKP Angkatan 9. Baiklah, kami akan mulai untuk sesi coaching ini. Dipersilakan. Ya, baik Bu Septi. Ya. Assalamualaikum Ibu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Septi. Apa kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Maaf ini ganggu waktunya Bu. Oh iya nggak apa-apa Ibu. Eh, Kira ada apa ini Bu tumben? Iya Bu, oke ini. Mohon maaf ini Bu. Ini jadi kali ini saya menghubungin Ibu jika berkenan. Saya ada yang mau ditanyakan Bu, sarannya untuk saya karena saya ada sedikit kendala Bu di kelas. Ya, begitu Bu. Boleh sekali Bu Septi. Kira-kira apa nih Bu Septi tujuan pertemuan kita hari ini? Ya, Boleh jadi ini saya Bu. bicarakan. Iya Bu, jadi gini Bu, saya itu ada permasalahan Bu di kelas, terutama di kelas 12 Bu gitu. Jadi tujuan saya ini menghubungi Ibu, itu saya ingin mendapatkan ide bagaimana menyelesaikan persoalan saya itu Bu, gitu. Mudah-mudahan Ibu berkenan ya Bu. Iya, baik. Sangat berkenan sekali Bu Septi. Terima Bu kasih. Septi, tadi Bu Septi mengatakan bahwa Bu Septi ingin mendapatkan ide begitu ya terkait Iya. kelas 12. Bagaimana Bu? Gimana gimana? Ya, jadi gini Bu, saya itu kan ngajar kelas 12 ya Bu. Nah, kelas 12 itu kan udah mau semester Bu. Nah, terus tapi saya itu sebenarnya jujur ya Bu, kekurangan waktu karena materi kelas 12 kan agak lumayan banyak ya Bu gitu. Apalagi kalau seni budaya Bu gitu. Saya kan ngajar seni teater sama seni rupa Bu.
Nah, Mm-mm. jujur Bu, kesulitan saya itu persoalan paling urgen itu adalah anak-anak itu sudah mau ulangan tapi banyak ketinggalan materi gitu. Saya Oke. sudah apa mencoba dengan beberapa cara gitu Bu. Tapi ya menurut saya masih belum maksimal seperti itu. Oke, jadi Bu Septi ini merasakan resah ya Bu ya terkait dengan materi pembelajaran yang Bu Septi ajarkan, Bu Septi bagikan untuk kelas 12 yang belum terselesaikan secara maksimal ya Bu ya. Oke, Betul. jadi kira-kira manfaat apa sih yang ingin Bu Septi ambil dari obrolan kita kali ini? Jadi saya ini ingin menemukan jalan keluar sih Bu dari persoalan saya ini sehingga murid-murid saya itu tidak tertinggal gitu Bu dan semuanya bisa teratasi gitu Bu. Jadi baik nilai-nilai kemudian mereka juga paham ya Bu tentang materi itu secara utuh gitu. Jadi memang benar-benar bisa bermanfaat lah untuk mereka juga ke depan gitu seperti itu. Jadi saya ingin sekali apa ya menemukan jalan keluar itu bersama-sama dengan Ibu Yunita. Baik, ya, semoga semoga nanti kita bisa memecahkan permasalahannya bersama ya Bu ya. Amin. Eh, di sini ya yang saya inginkan dan kita inginkan sama-sama keterbukaannya ya Bu ya untuk dalam proses konsultasi seperti ini gitu. Jadi kira-kira kan tadi berkaitan dengan waktu ya Bu ya yang mepet pada saat proses pembelajaran yang sehingga materi yang disampaikan Bu Septiana di kelas 12 belum tersampaikan secara maksimal atau belum terselesaikan sesuai target. Dan Bu Septi merasa yang Ibu Septi katakan tadi merasa kurang tuntas ya Bu ya dalam pelajaran. Iya, betul. Sekarang saya mau tanya sama Bu Septi nih. Iya. Ibu kira-kira idealnya bagaimana untuk waktu pembelajaran materi kelas 12 yang Ibu inginkan itu seperti apa sih biar pembelajaran ini bisa maksimal terselesaikan dengan sampai selesai gitu. Iya, jadi gini Bu, kan kelas 12 itu materinya banyak ya Bu, gitu. Ya. Karena waktunya menurut saya kurang. Nah, idealnya sih Bu, saya tuh pengennya ada jam tambahan Bu, gitu. Mm-mm. Cuman memang itu tadi ya Bu, saya pengen minta apa sih saran-saran juga, apa gambarannya seperti apa. Jadi yang terpikir oleh saya tuh solusinya adalah saya itu pengen ada jam tambahan karena biar ngejar materi itu. Memang sebelumnya saya ngedrill ya Bu gitu. Iya. Jadi saya percepat gitu. Tapi menurut saya anak-anak itu yang agak kurang cepat nyambungnya gitu ya Bu ya. Itu jadi ketinggalan gitu Bu karena saya cepat nyampeinnya gitu kan ya Bu. Hmm. Jadi takutnya kurang maksimal juga gitu mereka menangkapnya. Nah, saya itu punya ide, saya pengen ada jam tambahan Bu. Nah, jam tambahannya itu di sore hari, kemudian setelah pulang sekolah ya Bu gitu. Nah, kemudian saya juga pengennya ada ini Bu, ada kawan gitu. Jadi ada tambahan personil selain jam tambahan itu gitu. Kian Bu mungkin ada saran-saran atau gimana? Oke, jadi tadi yang pertama Ibu upaya Ibu selama ini didrill ya Bu ya sampai Oh, sampai siswa ini ternyata ngerasa kayak kewalahan gitu ya Bu ya. iya iya. Kira-kira Bu ada upaya lain nggak Bu selain didrill itu gitu? Oh, kalau upaya lainnya itu tadi Bu, saya itu pengennya bukan pengennya ya Bu, maksudnya saya sudah ngomong gitu ya Bu dengan beberapa rekan gitu. Kalau nanti disetujui, mungkin saya minta pendapat BK dulu, ya Ibu sebagai Oke. BK, kemudian saya minta pendapat juga nanti dengan beberapa apa sih pihak lain gitu seperti Waka dan sekolah-sekolah seperti itu. Nah, ketika misalnya memang disepakati, disetujui, saya sudah ngomong juga dengan beberapa rekan untuk menjadi partner saya gitu di pelajaran tambahan itu. Tentunya dengan mata pelajaran yang sama ya Bu, mata pelajaran seni budaya. Nah, kemudian saya juga sudah
mencoba untuk berkomunikasi Bu dengan beberapa wali sih Bu, masih perwakilan gitu, wali murid. Ya. Dan saya menanyakan apakah keberatan jika saya berikan tambahan gitu, jam tambahan, dan rata-rata sih mereka tidak keberatan asal anaknya tidak terlalu kelelahan ya Bu gitu, karena mereka mungkin khawatirnya pulang sekolah lagi capek terus dikasih tambahan lagi seperti itu. Iya. Ya. Jadi Bu Septi mengharapkan ada jam tambahan di pelajaran ya Bu ya, lalu eh, ingin membutuhkan guru tambahan atau personil tambahan ya Bu ya, untuk membantu pembelajaran Ibu Septiana agar lebih efektif. Tadi, oke, kalau seperti itu, kira-kira apa sih kalau misalkan ini terlaksana nih Bu? Apa Oh, sih kira-kira kekuatan Bu Septi jika itu semua terlaksana? Apa yang Bu Septi harapkan tadi kan sudah Ibu Septi jelaskan. Kalau itu terlaksana, kira-kira kekuatan apa gitu Bu? nah kalau bicara masalah kekuatan ya Bu, Ya, saya sudah mengukur kesiapan anak juga ya Bu. Insya Allah kalau range aksi nyata saya itu saya range, mudah-mudahan saya sih berharapnya sesuai dengan apa ya, pemikiran positif saya gitu ya Bu, itu kalau dari 1 sampai 10 insya Allah di 8 Bu. Jadi mudah-mudahan jadi awalnya mungkin 6 jadi bisa naik kepada nah, peningkatan baik di nilai, pemahaman siswa juga seperti itu, dan ya mudah-mudahan bisa lebih efektif ya Bu gitu. Saya sih berharapnya itu menjadi kekuatan, jadi positif gitu Bu ke depan. luar biasa sekali loh Bu Septiana ini sudah range-nya itu sudah sampai 8 ya Bu ya, apa namanya, tolak ukur keberhasilannya ya Bu ya. Ya. Gitu. Jadi kesiapan Bu Septiana ini benar-benar sudah matang, sudah benar-benar insya Allah akan berjalan secara efektif ya Bu ya. Kemudian dari seluruh rangkaian yang tadi direncanakan dengan Bu Septi nih untuk Ya. proses pembelajaran ini agar lebih maksimal, menurut Ibu hambatan apa sih yang nanti kira-kira apa yang akan menghalangi Bu Septiana dalam melakukan pendalaman materi? Kalau hambatan, menurut saya yang paling utama tuh hambatan itu di siswa yang lelah. Jadi, apa ya, siswa itu mungkin karena mungkin udah siang ya Bu, gitu kan, pulang sekolah, kita jam 2 Bu, gitu. Terus mungkin istirahat sebentar, terus kita kasih jam tambahan. Nah, paling hambatannya itu sih Bu yang terpikir oleh saya gitu. Jadi saya agak khawatir mereka ngantuk gitu. Berarti terkendala dengan situasi dan keadaannya ya Bu ya, waktunya ya yang lebih tepatnya ya. Betul, Nah, betul. sekarang dalam kendala itu yang Ibu temukan nanti nih, kira-kira kan Bu Septi sudah menggambarkan nih kendala itu yang akan kira-kira Bu Septi dapatkan nanti. Lalu menurut Bu Septi sudah menyiapkan solusi seperti apa sih yang akan Bu Septi berikan? Oh iya Bu, sudah Bu, insya Allah. Jadi saya sudah memikirkan bahwa saya akan mencari metode bersama partner saya tadi itu, Oke. metode yang membuat mereka tidak ngantuk Bu gitu. Jadi metodenya itu yang nggak monoton, kemudian banyak mungkin kalau seni kan kami banyak gerak ya Bu gitu, banyak prakteknya gitu, sehingga materi juga tersampaikan dengan baik, kemudian mereka bisa lebih mudah memahami dan pakai berbagai apa sih media-media yang menarik seperti itu. Mungkin kami siasatinya seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi rencana Bu Septi mau pada saat mau mengadakan jam tambahan itu berarti sudah siap ya Bu ya, berkoordinasi dengan rekan-rekan, terus juga kira-kira ukuran keberhasilannya Bu Septi apa ya Bu ya? Kalau ukuran keberhasilan saya, anak-anak itu bisa lebih memahami Bu, karena sejauh ini kalau misalnya saya drill gitu ya Bu ya, Iya. terus saya coba refleksikan lagi tuh mereka tuh beberapa tuh banyak yang kok kayaknya belum begitu paham gitu loh tentang pertama Mm-mm. gerak-gerak gitu ya, gerak-gerak kayak teater dan sebagainya gitu. Nah, ketika saya sih berpikirnya ketika saya kasih jam tambahan itu saya jadi bisa lebih punya banyak waktu lagi gitu Bu. Jadi ukuran keberhasilannya mereka lebih paham gitu tentang Oke. materi tersebut.
sangat bagus sekali Bu Septi rencananya. Kemudian kalau boleh saya tahu nih, eh, rencana ini kan akan berlangsung ya Bu ya. Kemudian apa sih tanggung jawabnya Bu Septi terhadap rencana ini? Nah, jadi begini Bu, mungkin saya akan coba untuk nyoba seminggu dulu ya Bu, karena terkait hambatan yang takut Ya, ngantuk tadi itu. Saya coba seminggu dulu, kalau ini berhasil saya akan continue terus Bu, karena ini memang penting untuk dituntaskan sebelum ujian, seperti itu Bu. Jadi nanti saya akan buat surat, surat juga, surat persetujuan dari kepala sekolah, kemudian saya akan buat surat untuk apa, wali wali murid agar ini dapat tersosialisasikan bahwa pelajaran tambahan ini gunanya memang untuk anak-anak lebih baik lagi gitu. oke, dari akhir sesi ini nih Bu Septi, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Lalu bagaimana sih tindak lanjut Bu Septi? Tadi mungkin Bu Septi sudah memberikan bocoran ya bahwa Ibu Septi akan mengundang orang tua dulu gitu bahkan. Mungkin bisa dijelaskan Bu Septi? Iya, Dan, jadi dan kira-kira kapan sih ini akan terlaksana gitu? oh iya Bu, rencananya saya akan sosialisasikan, kemudian suratnya akan saya berikan itu hari Senin Bu, gitu setelah disetujuin oleh BK dan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah seperti itu Bu. Dan tadi untuk maaf Bu, tadi Tindak pertanyaannya. lanjutnya seperti apa Oh, Bu? tindak lanjutnya itu tadi Bu, saya hari Senin nanti langsung koordinasi, kolaborasi dengan guru PK dan kemudian saya minta tanda tangan surat ya Bu dengan kepala sekolah, kemudian akan saya sosialisasikan dengan wali murid Bu, seperti itu. Wah, luar biasa Bu Septi. Saya sampai merasa bangga loh punya rekan seperti Bu Septi gitu. Terima Dari kasih. akhir sesi ini kira-kira Bu Septi apa sih yang sudah Bu Septi rasakan, yang Bu Septi dapatkan? Karena dari permasalahan tadi ini ternyata Bu Septi bisa memecahkan permasalahannya sendiri, Bu Septi bisa mencari solusinya juga gitu. Jadi mungkin Bu Septi bisa memberikan apa sih perasaan Bu Septi sekarang? Iya, baik Bu. Saya merasa merasa beruntung sekali Ibu bisa menjadi partner yang atau menjadi coach yang mendengarkan apa keluh kesah saya, permasalahan saya, kemudian mengarahkan saya untuk menemukan kembali apa yang harusnya saya temukan gitu solusi dari persoalan saya ini. Jadi saya ngerasanya lega Bu, ngerasa lega, ngerasa bersyukur gitu. Saya sudah benar-benar yakin dengan apa yang saya rencanakan, apa yang saya pikirkan. Terima kasih Ibu sudah menjadi apa ya, teman untuk saya berbagi, berdiskusi. Seperti itu Bu, terima kasih Sama-sama banyak. Bu Septi. Semoga nanti rencananya bisa terlaksana dengan lancar, semakin cepat kan lebih baik ya Bu ya Septi ya. Amin. Karena tadi Amin. rencananya akan dilaksanakan di hari Senin. Semoga Amin. tidak ada halangan dan kendala ya Bu Amin. Septi. Semoga Bu Septi dan keluarga juga sehat, Ya, sudah mau berbagi juga gitu. amin. Saya yang terima kasih Bu Yunita. Terima kasih. Iya, Ini Ibu. mungkin saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Ini Terima saya kasih. mau masuk sekolah lagi. Ya, boleh silakan. Terima kasih ya, Bu. Saya terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.